Shalom semua, apa kabar jemaat-jemaat Tuhan? Dan pada kali ini kita bertemu lagi di dalam sesi pelayanan live streaming untuk SIB Pekan Telupit. Kita bersyukur atas pemeliharaannya kepada kita semua sehingga pada ketika ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya percaya kita sudah siap untuk mengikuti ibadah ini dan kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Wela sebentar nanti. Mari kita sama-sama berdoa dan saya menjemput Pastor Ketris untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama, saya akan aminkan kita di dalam doa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat beribadah bersama ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dapat mendapat semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, dan kekuatan-Mu lah memberikan kami semangat baru untuk meneruskan kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kerohanian kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu, biarlah mengubah cara pemikiran kami agar tidak menjadi serupa seperti dunia ini ya Tuhan. Tetapi biarlah iman kami selalu diperbaharui ya Tuhan, dan terus menerus menguatkan sesama kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin kami dan memberi pencerahan buat kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi hati-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa dan juga kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom. Mari kita memuji dan menaikkan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Tuhan di tempat ini.
Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama walaupun hanya secara di atas talian, namun kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan yang tidak sebebas seperti dulu, tapi kita tetap ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi di kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada pihak kepimpinan SIB Pekan karena memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulakan ataupun mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Buktinya Tuhan pada pagi hari ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati setiap kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kesempatan ini juga Tuhan kami datang penuh kerendahan hati kami dan mengakui setiap pelanggaran kami, bahkan kesalahan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Baik dalam hati kami, cara kami berpikir, bahkan pertuturan kami, pergaulan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiba masanya kami duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang berkarya bahkan bekerja dalam setiap hati kami, agar apapun message firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami dapat mengerti dan memahaminya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami ikhtiarkan pemberitaan Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya terus membawa jemaat Tuhan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Yang terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Tajuk besar di atas, perempuan Kanaan yang percaya. Saya baca di sini dalam suara yang boleh didengar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendakmu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya membawa kita belajar satu tema yang sederhana, yang mungkin kita sudah pernah dengar. Tetapi saya membawa kita untuk belajar sekali lagi, yaitu ujian iman yang harus dialami. Ujian iman yang harus dialami. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sedang atau pernah mengikuti suatu pendidikan, pasti pernah mengalami yang namanya ujian, di mana ujian-ujian yang dijalankan berguna untuk mengukur tingkat IQ kita dan bahkan sebagai syarat sebelum kita naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang namanya ujian itu pasti tidaklah menyenangkan dan mudah.
Karena kita harus belajar, memahami dan menghafal semua pelajaran-pelajaran sampai kadangkala larut malam. Kita juga harus selesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan bahkan kita juga harus kepenatan mempersiapkan catatan-catatan kecil sebagai rujukan atau untuk membantu kita belajar dan menghafal dengan mudah. Tapi kadangkala soalan peperiksaan yang keluar itu tiada kaitan dengan apa yang sudah kita belajar dan hafal. Betul kan? Saudara yang terkasih, bukan hanya dalam kehidupan pendidikan atau dunia sahaja kita mengalami ujian, tetapi dalam kehidupan kerohanian kita pun mengalami suatu ujian, yakni ujian iman kita. Dalam teks ini kita dapat melihat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dalam Injil Markus 7 ayat 24, ia lebih jelas di mana setelah Yesus tiba di daerah Tirus dan Sidon, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah dan Yesus tidak mahu orang itu tahu bahwa dia di situ. Namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan ataupun disembunyikan, di mana kedatangannya itu pun diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan ataupun sangat menderita. Nah, sesungguhnya dalam pembacaan ini, kisah ini sangat menarik karena mengingatkan perempuan ini adalah seorang Kanaan ataupun golongan orang kafir yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun iman yang diperoleh dari keberanian dan kesabaran perempuan ini dalam menghadapi tantangan atau ujian mendapat pujian dari Yesus. Dan bahkan apa yang diinginkan akhirnya dikabulkan. Oleh itu, sebagai orang percaya, kita harus mengalami ujian iman untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Nah, persoalannya di sini, bagaimanakah ujian iman yang harus kita alami? Pertanyaannya di sini, bagaimanakah bentuk ujian iman yang harus kita alami? Dalam teks pembacaan kita hari ini, ada 3 bentuk ujian iman yang harus kita alami yang ditunjukkan dari sikap-sikap Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan tersebut. Yang pertama, bentuk ujian yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah berdiam. Ketika Tuhan seolah-olah berdiam dalam ayat yang ke-23. Saudara yang terkasih, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, tidak memberi dorongan, tidak memberi sokongan bagi kita. Nah, hal itu sudah pasti sangat mengecewakan kita, bahkan menyedihkan hati kita. Saudara, hal yang sama juga dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan. Tetapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan. Dia tidak berputus asa sedikit pun. Nah, sesungguhnya ini merupakan satu sikap yang patut diteladani ataupun dicontohi oleh semua orang. Ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita. Seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Jangan menyerah, teruslah berseru kepadanya. Dalam keterdiamannya, Tuhan sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Karena melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya secara pribadi, firman Tuhan ini sangat
sangat menegur saya, bahkan memperingati saya bahwa memang pada tahun ini banyak hal yang kita sudah alami. Dan saya percaya bahwa kita masing-masing punya pengalaman yang mungkin menyenangkan, mungkin juga tidak. Nah, saya juga secara pribadi mengalami banyak hal yang mengejutkan, mengecewakan, menyedihkan. Nah, sempat juga saya merasa down. Tetapi saya bersyukur karena dengan keadaan kita sekarang ini, itu membuat saya ada kesempatan untuk memperhatikan sekeliling saya, merenung, bahkan mengoreksi diri saya. Nah, jadi mengapa? Pertanyaan saya di situ, Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, seperti saya berdialoglah dengan Tuhan. Mengapa saya harus kecewa? Mengapa saya harus mengalami kekecewaan? Nah, di sana dan melalui firman Tuhan ini, ia menegur saya dan dia memperingati saya. Kenapa saya kecewa? Karena saya berharap kepada manusia, saya berharap kepada dunia. Dan seharusnya saya harus sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, pastilah kita akan mengalami kekecewaan itu. Jadi oleh itu, ketika Tuhan seolah-olah berdiam terhadap seruan kita, ketahuilah kita sedang mengalami ujian iman. Jadi jangan menyerah dan berputus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ujian iman yang kedua adalah ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Sekali lagi, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita, kita boleh merujuk di dalam ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Ketika Yesus tidak memberi jawaban ataupun respon dan murid-muridnya berusaha mengusirnya, perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia terus berada di tempat itu. Akan tetapi ujian iman selanjutnya harus dilalui oleh perempuan Kanaan ini. Kali ini Yesus membuka suara, namun bukan satu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan ini. Karena kalimat yang diucapkan Yesus bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel yang seperti domba yang sesat. Dalam hal ini, ia suatu penantian dan pengharapan yang menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak berputus asa. Sebaliknya, dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar kepada Yesus. Saudara yang terkasih, begitu juga dengan kita. Terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan, masalah dan pergumulan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya ditutup. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan ini sekali lagi memperingatkan kita, mendorong kita bahwa jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang menguji kesabaran kita dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah kalau kita tetap bertahan. Dalam kitab Amsal mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi, marilah kita terus bersabar dan terus berharap kepada Tuhan dalam apapun keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ujian iman yang ketiga yang harus kita alami adalah ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Saya ulangi, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Ujian iman yang seterusnya dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Dalam teks ini,
menuliskan bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah untuk meminta pertolongan, Yesus menjawab bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, dikatakan sebagai anjing ataupun perkataan sebagai anjing tentu bukanlah yang menyenangkan. Sebaliknya itu adalah perkataan yang sangat menyakitkan. Nah, coba kalau saya katakan macam anjing betul. Nah, pasti kan sesuatu membuat kita tersinggung. Nah, jadi makanya itu juga yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, jadi sikap perempuan Kanaan ini sangat mengagumkan sehingga akhirnya Yesus memberi pujian dan imannya yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya saat itu juga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Seringkali sebagai orang percaya kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan, bahkan sangat direndahkan. Namun firman yang kita pelajari hari ini mengingatkan dan mendorong kita bahwa jangan berputus asa dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Nah, di sini kalau kita mengerti firman Tuhan, Yesus sebenarnya ataupun sesungguhnya tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, dia sedang menguji kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan ini. Oleh itu, saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Didiamkan, ditolak, direndahkan dan dipermalukan. Tetapi jangan pernah berputus asa, jangan menyerah, tetapi tetaplah setia dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi sabarlah dan pujilah Dia karena Ia sedang menuntun kita kepada rencananya yang lebih besar. Bahkan jawaban akan kita terima pada waktu yang tepat karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Oleh itu, marilah kita bersama tetap setia dan berharap kepadanya dan kita akan terheran-heran melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oleh itu, pada pagi hari ini kita sudah belajar 3 bentuk ujian iman yang harus kita alami yang ditunjukkan dari sikap-sikap Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan tersebut. Pertama, ketika Tuhan seolah-olah berdiam. Kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Dan yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Jadi kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi Tuhan kami datang penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang firman ini diberitakan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini dikuatkan bahkan diberkati ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus mencintai Tuhan dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat ini penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Wela sebentar tadi. Kiranya menguatkan dan terus mendorong kita. Saudara-saudari, senang saya maklumkan khususnya kepada jemaat SIB Pekan Telupit. Kamu boleh mengumpulkan uang persembahan dan persepuluhan di rumah masing-masing.
dan nanti boleh diserahkan kepada bendahari. Ataupun boleh juga menyerahkan melalui online dan seperti account yang tertera di bawah ini. Saudara-saudari, saya senang sekali mengingatkan supaya marilah kita senantiasa mematuhi SOP yang telah digariskan oleh KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.